warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, atas izin Allah, Miss masih bisa menyapa teman-teman melalui video ini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kisah Bani Kainuka yang diusir dari kota Mekah. Teman-teman yang Miss cintai karena Allah, perang Bani Kainuka terjadi setelah perang Badar Kubro. Perang Bani Kainuka merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Kainuka di Madinah pada Syawal tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Sebelum perang Bani Kainuka terjadi, kaum muslim hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah. Dalam perjanjian damai tersebut, tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas di Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim tidak terbendung. Sehingga menurut kitab-kitab sirah, pecahnya perang Kainuka disebabkan karena ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi. Kedengkian tersebut semakin menjadi-jadi pasca kemenangan kaum muslim atas orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Selain itu juga karena perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslim sehingga dianggap tidak mengindahkan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Teman-teman, dalam buku biografi Rasulullah, Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad mengisahkan mengenai penyebab pecahnya perang Kainuka. Kaum Yahudi Bani Kainuka dengan terang-terangan memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka atas kemenangan kaum muslim di perang Badar. Hal tersebut terlihat jelas dari sikap mereka saat menghadiri undangan Rasulullah setelah perang Badar. Saudara-saudara Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy itu juga menimpa kalian, ajak Rasulullah. Namun mereka menolak masuk Islam dan justru menyombongkan diri, seraya berseru, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy. Sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak tahu cara berperang. Sungguh jika kalian berani memerangi kami, kau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya tidak ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati." Surat Ali Imran ayat 12-13. Keonaran kaum Yahudi semakin menjadi-jadi hingga datang suatu kejadian di mana seorang perempuan muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuka. Orang-orang Yahudi tersebut melecehkan dengan meminta agar perempuan itu menyingkap jilbabnya. Tentunya ia menolak. Tapi salah seorang dari kaum Yahudi tersebut diam-diam mengikat ujung pakaian perempuan muslimah itu.
sehingga ketika dia berdiri tersingkaplah auratnya dan membuatnya jatuh tersungkur. Perempuan itu menjerit dan meminta tolong. Teman-teman, melihat kejadian itu, seorang muslim yang kebetulan berada di lokasi berusaha menolong. Tetapi ia justru dikeroyok orang-orang Yahudi hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan kaum muslimin untuk menuntut balas atas perilaku Yahudi. Maka sejak itu bentrokan dan perkelahian antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa kerap kali terjadi. Dalam suatu riwayat Ibnu Ishaq bahwa pecahnya perang Bani Qainuqa dipicu keonaran-keonaran yang dilakukan kaum Yahudi sehingga menyebabkan pengusiran kaum Yahudi dari Madinah. Inilah penyebab utama pengusiran mereka, karena sikap mereka yang terang-terangan memperlihatkan permusuhan dan menentang kaum muslimin. Hal itu terbukti dengan keberanian mereka untuk mengingkari perjanjian dan membuat onar di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin melakukan aksi balasan dengan mengepung kaum Yahudi selama 15 hari 15 malam berturut-turut, tanpa ada dari mereka yang masuk ataupun keluar dari tempatnya. Saat situasi semakin bahaya karena tidak ada pasokan makanan yang masuk, mereka kemudian menyerah dengan menawarkan anak-anak dan istri-istri mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terberdaya sedikit pun. Melalui pimpinan kaum Yahudi, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mendatangkan Rasulullah. Abdullah ibnu Ubay memaksa agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima tawaran dari kaum Yahudi tersebut. Bahkan dengan nada mendesak dia berkata, "Berbuat baiklah kepada kawan-kawanku sebanyak 400 orang tanpa senjata dan 300 orang tentara berbaju zirah yang telah membelaku bertahun-tahun itu. Akankah engkau habisi dalam sehari?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Mereka semua untukmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh kaum Yahudi untuk keluar dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ubadah ibnu Syamit untuk mengurus persoalan tersebut. Pada saat kaum Yahudi itu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubadah ibnu Syamit telah keluar dari golongan mereka. Untuk menggambarkan peristiwa tersebut, Allah menurunkan sebuah ayat yang menyinggung posisi Ubadah ibnu Syamit dan Abdullah ibnu Ubay dalam surat Al-Maidah ayat 51 sampai 52 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, orang-orang yang munafik. Bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya. Oleh karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Teman-teman, hadis yang menceritakan tentang pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah termaktub di As-Shalihin. Menurut berbagai riwayat yang mengisahkan pengepungan ini, orang-orang Yahudi yang diusir itu adalah pengikut dan pendukung Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Mereka terdiri atas orang-orang Yahudi yang sangat pemberani. Ketika mereka mulai memperlihatkan permusuhan dan kedengkian terhadap Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir mereka akan melakukan pengkhianatan. Beliau pun memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa secara terang-terangan.
Tindakan itu sejalan dengan firman Allah, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Surat Al-Anfal ayat 58. Teman-teman para pejuang ilmu, demikian kisah tentang Bani Qainuqa yang melanggar perjanjian. Mereka mengingkari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati dengan kaum muslimin. Semoga kita semua terhindar dari sifat khianat yang sangat dibenci oleh Allah, seperti halnya yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 58. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.